Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita memohon penglayakan daripada Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama sungguh menjadi berkat dan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami sungguh sangat bersyukur karena Tuhan begitu sangat mengasihi kehidupan kami dan Tuhan mempercayakan kepada kami semua hal-hal yang baik, bahkan jauh dari apa yang kami pikirkan dan doakan, Tuhan sediakan bagi kami. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami rindu untuk lagi mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami, lawat kami, sehingga kebenaran firman-Mu sungguh menjadi berkat bagi kami, kekuatan, dan kami juga dapat bagikan kepada sesama kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan saat ini kita akan renungkan yang terambil dari kitab Daniel, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18. Daniel, pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai 18, demikian firman Tuhan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian jauh pembacaan firman Tuhan saat ini. Yang berbahagia yaitu kita yang membaca, merenungkan, bahkan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Bagian firman Tuhan ini kita akan renungkan di bawah satu tema yang berbicara tentang tetap berjalan di jalan kebenaran walaupun harus sendiri. Saudaraku, hidup dalam kebenaran memang sering kali itu tidak mudah. Pasti tidak mudah. Kita sendiri berjalan dalam kebenaran, sementara yang lain berbondong-bondong tidak jalan dalam kebenaran. Ada kalanya kita harus berdiri sendiri ketika orang lain memilih jalan yang salah. Dimanapun, kadang di tempat kerja, kadang di sekolah, kadang di kampus, bahkan di lingkungan pelayanan sekalipun. Kita tidak dapat mengalami tekanan untuk mengikuti arus mayoritas, saudara. Orang yang mempertahankan kejujuran dianggap bodoh, ya. Yang menjaga kekudusan dianggap kuno. Dan yang menolak kompromi seringkali dijauhi atau dikucilkan, saudara. Namun Alkitab menunjukkan bahwa Allah tidak pernah mengukur keberhasilan seseorang dari banyaknya orang yang mengikuti, melainkan dari kesetiaannya kepada kebenaran. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi teladan bahwa lebih baik berdiri sendiri bersama Tuhan daripada bersama banyak orang, tetapi
meninggalkan kebenaran, ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui bagian firman Tuhan ini ada dua hal yang akan kita pelajari, ya. Dari tema kita tetap berjalan di jalan kebenaran walaupun harus sendiri. Yang pertama, saudara, ini berbicara tetap teguh memegang kebenaran sekalipun mendapat tekanan. Ayat 16 sampai 18 firman Tuhan. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Nah, saudaraku, ketiga pemuda Ibrani menghadapi tekanan yang luar biasa, ya. Semua orang diperintahkan nih harus menyembah patung emas, dan siapa yang menolak akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Mereka memiliki kesempatan untuk berkompromi demi menyelamatkan diri tentunya, ya. Tetapi mereka memilih tetap setia kepada Allah. Mereka tidak mengikuti mayoritas hanya karena semua orang melakukannya. Tidak. Mereka sadar bahwa kebenaran tidak ditentukan oleh jumlah orang yang mendukungnya, tetapi oleh firman Tuhan. Ya, luar biasa. Walaupun mereka tampak sendirian di hadapan ribuan orang, mereka lebih memilih kehilangan kenyamanan daripada kehilangan kesetiaan kepada Allah. Dalam kehidupan kita, tekanan untuk berkompromi juga sering muncul, saudara. Ya, kita mungkin diminta berbohong demi keuntungan, atau ikut melakukan kecurangan yang sama seperti orang lakukan juga. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita dipanggil untuk tetap memegang teguh prinsip-prinsip firman Tuhan. Ya, sekalipun hal itu membuat kita berbeda dengan lingkungan sekitar kita. Ingat, jangan pernah mengorbankan kebenaran hanya demi diterima, dihargai, dan disukai oleh orang banyak, saudara. Ya, ini pembelajaran sama kita semua. Saya juga demikian. Sering sekali tekanan terbesar bukan datang dari musuh, saudara, melainkan dari keinginan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ya, berarti kita harus memanage diri kita. Pengelolaan pikiran, pengelolaan hati di sini yang paling penting. Saudaraku, percayalah bahwa kesetiaan kepada Tuhan jauh lebih berharga daripada penerimaan manusia, saudara. Mungkin karena mempertahankan kebenaran, kita akan kehilangan teman, kehilangan kesempatan, atau bahkan mengalami penolakan. Tetapi kita tidak akan pernah kehilangan penyertaan dan perkenanan Tuhan, saudara. Ya, pada akhirnya yang terpenting bukanlah apakah dunia menerima kita, bukan, melainkan apakah Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Ini yang paling penting. Ya, kesetiaan kepada Allah selalu membawa damai sejahtera. Pasti dia membawa damai sejahtera, saudara. Ketika melakukan ini damai enggak? Sejahtera enggak melakukannya? Kesetiaan kepada Allah juga membentuk karakter kita, saudara. Nah, di sini nih dilihat bahwasannya apa yang dikatakan dia lakukan, ya, membentuk karakter yang kuat dan menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang di sekitar kita. Nah, saudaraku, Yosua 24 ayat 15 mengatakan, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan," saudara. Yosua mengambil keputusan yang tegas meskipun bangsa Israel harus memilih jalan mereka sendiri. Ia tidak menggantungkan kesetiaannya pada keputusan orang banyak, saudara. Demikian pula setiap orang percaya harus berani menentukan sikap untuk tetap hidup dalam kebenaran, sekalipun harus berbeda dari lingkungan sekitarnya, sama seperti Yosua tadi. Dia mengambil keputusan, prinsipnya, komitmennya, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan," tidak terpengaruh dengan hal-hal yang lain. Mazmur 1 ayat 1-2 juga mengatakan, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik," saudara. Ya. Nah, di sini pun juga, saudara, tegas sekali. Ya, dikatakan di sini tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Semua sekelilingnya adalah orang-orang fasik, tetapi dia tidak mau mendengar itu dan dia tidak melakukannya.
Itu yang pertama. Nah, yang kedua saudara, pembelajaran yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini, yang tema kita tadi berbicara tentang tetap berjalan di jalan kebenaran walaupun harus sendiri. Yang pertama, tetap teguh memegang kebenaran sekalipun mendapat tekanan. Yang kedua dikatakan di sini saudara, kesetiaan kepada kebenaran selalu disertai oleh penyertaan Tuhan. Jadi kalau kita setia melakukan kebenaran, pasti penyertaan Tuhan itu ada di atasnya saudara. Di dalam diri kita yang menuntun kita. Ayat 24-25. Bukankah 3 orang kita ikat lalu campakkan ke dalam api? Tetapi aku melihat 4 orang berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Nah, kesetiaan tidak selalu membuat kita terhindar dari masalah. Ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap dilemparkan ke dalam perapian. Jadi kesetiaan itu saudara tidak selalu membuat kita terhindar dari masalah. Ya, mereka tetap mengalami hal itu. Mereka dijebloskan ke dalam perapian itu nyata saudara, atau real itu ya. Namun mereka tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Nah, di sini dia penyertaan Allah yang luar biasa. Ya, justru di dalam api itulah Allah menyatakan penyertaannya secara nyata. Banyak orang berharap bahwa jika mereka setia kepada Tuhan, mereka tidak akan mengalami kesulitan. Kenyataannya, kesetiaan sering kali membawa tantangan, saudara. Namun ingat, janji Tuhan bukanlah hidup tanpa masalah, bukan, melainkan penyertaannya di tengah setiap persoalan atau masalah tersebut. Nah, di sini kita yang harus bijak sebagai anak-anak Tuhan. Jangan kira kita nggak akan dapat masalah, saudara. Tapi ternyata masalah itu diizinkan terjadi, kita alami. Nah, ketika di dalam proses penyelesaian masalah itulah kita akan melihat bahwa penyertaan Allah itu tidak akan pernah di dalam kehidupan kita meninggalkan kita. Tidak akan pernah. Tetapi penyertaan Tuhan itu disitulah dinyatakan. Kita tidak pernah sendiri, saudara. Nah, tetap diizinkan punya masalah. Tapi dalam proses itu disertai dan dikeluarkan dari masalah tersebut. Haleluya. Oleh karena itu, percayalah bahwa setiap bentuk kesetiaan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin ya saudara, tidak pernah sia-sia. Mungkin kita tidak langsung melihat hasilnya, bahkan kita bisa mengalami penolakan, kehilangan kesempatan, atau menghadapi penderitaan karena memilih jalan yang benar ya. Namun Tuhan melihat setiap pengorbanan kita saudara, setiap air mata kita ya, keteguhan hati kita, dan pada waktunya Ia akan memberikan upah serta menyatakan pertolongannya kepada kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar bersama-sama, saya juga dengan kita semua ya. Tetaplah berpegang teguh pada iman meskipun menghadapi berbagai pencobaan dan tekanan. Kita sama-sama belajar. Jangan biarkan kesulitan membuat kita meragukan kasih atau penyertaan Tuhan. Jadi ketika di dalam proses tersebut, setialah. Dan ingat, ketika proses itu masih berlangsung, maka penyertaan itu juga tetap berlangsung untuk kita. Dia terus bekerja, mendatangkan kebaikan kepada kita. Keberanian orang percaya bukan berasal dari kemampuan diri sendiri, bukan saudara, melainkan dari keyakinan bahwa Tuhan berjalan bersama kita. Selama Tuhan menyertai kita, saudara, tidak ada alasan untuk menyerah atau takut. Tidak ada, ya, sebab Dia sanggup memelihara, menguatkan, dan menuntun kita sampai akhir. Nah, Yesaya 43 ayat 2 berkata, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Haleluya. Saudaraku, Allah tidak berjanji bahwa hidup orang percaya akan bebas dari kesulitan. Dia tidak berjanji demikian. Ya, tetapi Dia berjanji akan menyertai, ya. Akan menyertai mereka dalam setiap pencobaan ya. Kehadiran Tuhan memberikan ketekunan untuk tetap setia dan tidak menyerah saudara ketika menghadapi tekanan,
karena mempertahankan kebenaran. Haleluya. Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau," saudara. Nah, bagian firman Tuhan ini menjelaskan bahwa janji ini memberikan kepastian bahwa Tuhan selalu hadir bersama umatnya. Bahkan di lembah kekelaman sekalipun, di cawan yang terpahit sekalipun, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun semua orang, saudara, meninggalkan kita karena memilih jalan yang benar ini, semua orang meninggalkan kita karena kita berjalan pada kebenaran. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang tetap setia kepadanya melakukan kebenaran, saudara. Tidak pernah. Kesadaran akan penyertaan Allah memberi keberanian untuk terus berjalan dalam kebenaran. Jadi kita tahu nih, Allahku tidak pernah meninggalkan aku. Maka apa, saudara? Itu akan memberikan kita kebenaran untuk terus melakukan kebenaran itu lagi. Yang penting kita tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi kesimpulan bagian firman Tuhan kita pada saat ini? Yang pertama, Sadrak, Mesak, dan Abednego mengajarkan bahwa kesetiaan kepada Tuhan seringkali menuntut keberanian untuk berdiri sendiri. Seperti ketiga tokoh tadi ini, bukan mereka tidak punya masalah, mereka tetap masuk, dijebloskan ke dalam perapian itu, tetapi justru di dalam perapian itulah kita dapat melihat bagaimana kuasa Allah itu nyata di dalam kehidupan mereka. Ada pujian kan, saudara? Kuasamu nyata di dalam kehidupanku, gitu ya. Jadi memang kuasa Allah itu pasti nyata. Penyertaannya itu selalu ada untuk kita. Nah, mereka tidak memilih jalan yang mudah, saudara. Ketika ditawarkan ini, oleh raja ditawarkan ini, untuk meninggalkan Allah, mereka tidak melakukannya. Kamu tahu tuh, kalau kamu tidak mendengar raja, kamu dijebloskan tuh. Nah, mereka mengikuti alurnya dan mereka dijebloskan. Tapi Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Raja bertanya, bukankah tadi 3 orang, kenapa jadi 4? Yang berjalan. Nah, itulah penyertaan Allah yang luar biasa. Akibatnya mereka memang masuk ke perapian, tetapi mengalami penyertaan Allah yang luar biasa. Jadi, saudara, kesimpulan yang pertama, kita akan tetap mengalami penyertaan Allah yang luar biasa jikalau kita setia kepadanya. Yang kedua, nah, di dalam kehidupan kita, saudara, mungkin kita akan kehilangan teman, ketika kita menolak kompromi, kita kehilangan kesempatan ketika kita memilih jujur, atau kita mengalami penolakan karena mempertahankan iman. Namun lebih baik berjalan sendiri bersama dengan Tuhan daripada berjalan bersama banyak orang tapi menuju jalan yang salah, saudara. Ini pembelajaran untuk kita. Nah, sehingga pada waktunya Ia akan menyatakan kemuliaannya melalui kehidupan mereka yang tidak berkompromi. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar bersama-sama hari ini dari kebenaran firman Tuhan ini. Kita telah merenungkan di bawah satu tema belajar, tetap berjalan di jalan kebenaran walau harus sendiri. Saat ini, saudara, apa yang sedang kita alami? Apakah kita sedang mengalami hal ini? Kita bukan dijauhkan dari permasalahan itu, tetapi dikatakan permasalahan itu ada, persoalan itu ada, dan harus dilewati. Tetapi ingat, ketika melewati itu, penyertaan Allah itu ada juga sedang berlangsung untuk kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh sangat bersyukur dan berterima kasih
karena anugerah-Mu yang luar biasa yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang hadir menguatkan kami saat ini. Mungkin di antara kami dan semua Bapak Ibu pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada yang sedang mengalami posisi seperti ini. Tuhan, tolong kami untuk kami kuat, kami bisa tetap berjalan walaupun harus sendiri, tetapi kami tetap berjalan pada kebenaran Allah. Tuhan, terkadang kami tidak mampu, tertati-tati rasanya. Tetapi kami yakin dan percaya, Roh Kudus memampukan dan menguatkan kami. Terima kasih Bapa untuk setiap rencana indah, rencana besar yang Tuhan berikan bagi kami. Kami siap untuk menjadi penikmat setiap karya Allah yang Allah mau jadikan di dalam kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan untuk setia dalam melayani Engkau, setia dalam berjalan pada kebenaran firman-Mu. Bapa, terima kasih Engkau memberkati Radio RRI di Makassar ini. Biarlah Engkau menyertai, memelihara setiap hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan untuk bertugas melalui radio ini. Tuhan, kehidupan mereka dalam pekerjaan bahkan keluarga, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa, kami memuji mengagungkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Guru Agung yang Kudus, kami berdoa bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.